Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rani dengan NIM 14056250885 dari Pendidikan Sosiologi. Nah teman-teman, di video kali ini aku akan membahas kasus pendidikan yang lagi viral di Indonesia, yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan nih teman-teman. Yaitu apa ya kasusnya? Kasusnya itu adalah penghapusan jurusan di kampus-kampus di PTN tertinggi. Coba kalian bayangin ya, kamu itu udah masuk kuliah, udah berjuang ngerjain tugas, udah ikut UTS, UAS yang banyak banget dan bikin kita pusing. Kamu gak kasihan tuh, aduh. Udah ikut organisasi juga, bahkan mungkin kalian udah punya rencana masa depan ya, kayak mau lulus di tahun berapa, terus juga mau kerja di mana. Itu kan pasti udah punya plan dong ya kan. Sama aku juga udah punya teman-teman, tapi plan itu tuh tiba-tiba kayak ngebuat kalian jadi kayak, hah kok kayak gini ya, karena tiba-tiba tuh ada kebijakan baru nih yang muncul teman-teman, yaitu program studi kamu tuh dianggap kebutuhan industri dan terancam dihapus. Karena itu kayak sesuatu yang jauh banget kan, padahal ini tuh lagi jadi pembahasan serius di dunia pendidikan sekarang dan lagi hangat-hangatnya banget nih ya kan. Ada tim pro dan tim kontra. Pertanyaannya itu sederhana tapi juga maknanya lumayan dalam. Apakah pendidikan itu harus selalu mengikuti kebutuhan industri? Gimana ya kalau menurut kalian gimana? Fenomena ini itu muncul bukan tanpa alasan teman-teman. Kita itu lagi hidup di era perubahan yang super duper cepet banget. Perubahannya tuh benar-benar cepet banget, kayak perkembangan teknologi AI, otomatisasi, digitalisasi itu ngubah cara manusia itu bekerja. Banyak pekerjaan lama yang mulai hilang atau berkurang, sementara pekerjaan baru itu terus-terusan bermunculan. Contohnya, dulu mungkin kita tuh gak kepikiran atau gak pernah membayangkan, gak pernah dengar ada pekerjaan seperti content creator, data analysis, atau AI engineer. Tapi sekarang itu pekerjaan-pekerjaan itu tuh yang paling dibutuhkan gitu teman-teman. Akibatnya muncul tekanan ke dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Kampus itu dituntut untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja, bukan hanya lulus dengan ijazah teman-teman. Di sini itu muncul ide, kalau ada jurusan yang lulusannya sulit terserap di dunia kerja, apakah jurusan itu masih perlu dipertahankan? Nah, di sini tuh ada sisi dari pendukung kebijakan ini. Argumennya tuh cukup kuat dan masuk akal sih. Yang pertama itu ada efisiensi sumber daya. Kampus itu punya keterbatasan baik dari segi dana, tenaga pengajar maupun fasilitas. Kalau ada jurusan yang peminatnya sedikit dan lulusannya sulit terserap kerja, maka jurusan itu tuh dianggap nggak efisien untuk dipertahankan. Dengan menghapus atau menggabungkan jurusan tersebut, kampus itu bisa fokus ke bidang yang lebih dibutuhkan. Kedua itu ada kesesuaian dengan dunia kerja. Tujuan banyaknya mahasiswa itu kan untuk mendapat pekerjaan yang layak ya kan. Tujuan beberapa mahasiswa kuliah itu tuh untuk dapetin pekerjaan yang layak kan. Jadi ketika jurusan gak memberikan skill yang sesuai dengan kebutuhan industri, mahasiswa itu justru di sini dirugikan teman-teman. Dalam perspektif ini, kampus itu dianggap punya tanggung jawab untuk memastikan lulusannya itu punya masa depan yang jelas ya kan. Yang ketiga nih, tekanan global dan kompetisi. Di tingkat global sekarang ya, persaingan itu tuh semakin ketat nih. Negara-negara lain tuh udah lebih dulu menyesuaikan sistem pendidikan mereka dengan kebutuhan industri. Nah, di sini tuh muncul kekhawatiran kalau semisal Indonesia itu nggak ikut berpartisipasi, ada kemungkinan kita itu akan tertinggal nih teman-teman. Keempat itu perubahan struktur ekonomi. Ekonomi dunia sekarang itu bergerak ke arah digital dan berbasis teknologi. Artinya, kebutuhan tenaga kerja juga berubah. Bidang seperti teknologi, sains data, dan bisnis digital itu sekarang jadi prioritas nih teman-teman. Sementara bidang lain yang dianggap kurang relevan dengan teknologi, sains data, atau bisnis digital, dan lain-lain itu tidak diuntungkan gitu di sini ya, secara ekonomi. Tapi di balik semua itu muncul kritik yang juga gak kalah kuat nih dari argumen pro-nya. Nah, yang pertama itu, pendidikan itu bukan sekedar mesin pencetak kerja. Sekali lagi, bukan sekedar mesin pencetak kerja. Kalau semisal pendidikan hanya difokuskan
kepada kebutuhan industri, maka fungsi pendidikan itu jadi sangat-sangat sempit. Padahal pendidikan itu bukan cuma berfokus di mencetak kerja, bukan, tapi pendidikan itu juga berperan untuk membentuk karakter, mengembangkan pemikiran kritis, dan juga menjaga nilai kebudayaan dan juga kemanusiaan. Jurusan-jurusan seperti filsafat, sastra, sejarah, dan seni yang mungkin gak langsung menghasilkan uang, tapi mereka membentuk cara kita untuk memahami dunia, teman-teman. Yang kedua, relevansinya itu dianggap tidak selalu tetap. Masalahnya, kebutuhan industri itu terus berubah nih, teman-teman. Apa yang dianggap enggak relevan hari ini bisa jadi sangat penting di masa depan. Kalau kita terlalu cepat menghapus suatu bidang ilmu nih ya, kita tuh bisa kehilangan potensi jangka panjang. Ketiga nih, risiko hilangnya keberagaman ilmu. Kalau semua kampus itu hanya fokus pada jurusan yang laku di pasar, maka akan terjadi homogenisasi, yaitu semuanya itu jadi sama, everything it's same. Padahal kemajuan suatu bangsa justru itu datang dari keberagaman perspektif dan juga bidang ilmu. Keempat, itu ada dampak sosial dan juga budaya. Beberapa bidang ilmu itu punya peran penting dalam menjaga identitas dan budaya bangsa kita, Indonesia. Kalau misal jurusan-jurusan ini dihapus, siapa coba yang akan melanjutkan kajian tersebut? Kalian bayangin, sebuah kampus yang dulu menganggap jurusan seni nggak penting karena nggak menghasilkan uang. Lalu nih beberapa tahun kemudian nih ya, industri kreatif berkembang pesat. Film, animasi, desain, dan konten digital itu kayak tiba-tiba ngeboom gitu, kayak berkembang sangat-sangat pesat. Tiba-tiba justru kebutuhan terhadap lulusan seni itu meningkat. Tapi masalahnya kampus itu udah kehilangan fondasinya, teman-teman. Ini tuh nunjukin bahwa relevansi itu dinamis sifatnya, bukan sesuatu yang bisa diputuskan secara instan. Jadi teman-teman, penghapusan program studi itu bukan sekedar kebijakan administratif aja. Ini tuh keputusan besar yang menentukan arah pendidikan kita semua. Apakah kita ingin pendidikan yang sepenuhnya mengikuti pasar, atau pendidikan yang juga menjaga nilai, budaya, dan pemikiran kritis? Mungkin jawabannya bukan memilih salah satu, tapi mencari keseimbangan antara keduanya. Karena pada akhirnya, pendidikan itu bukan hanya tentang menciptakan pekerja, tetapi tentang membentuk manusia yang mampu berpikir, beradaptasi, dan memberi makna. Menurut kalian gimana nih? Apakah jurusan yang dianggap gak relevan sebaiknya dihapus? Atau justru dipertahanin aja? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa share ke teman kamu biar diskusinya makin luas. Bye-bye, saya Raffi Fanan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, karena manusia tempatnya salah. Bye-bye, selamat bertemu di video selanjutnya.